Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia hanya sekedar utusan. Tapi kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, dan di bawah dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena apa? Yesus sudah datang dari sana, datang ke bumi ini untuk menebus kita, menyelamatkan kita, memberi yang terbaik bagi kita. Kemudian dia naik ke sorga, kemudian akan menyediakan tempat, dan pada waktunya dia akan datang kembali, dia menjadi hakim. Dan ketika dia datang menjadi hakim, tidak ada oh saya belum percaya. Alkitab mengatakan bahwa kitab-kitabmu akan menghakimi engkau. Jadi terima Yesus dalam hatimu dan engkau akan selamat. Karena Yesus tidak menyelamatkan sebuah agama, dia menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya dan yang melakukan kehendaknya. Puji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pagi ini kekuatan roh, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan Jesus bersama dengan kita. Dan sehingga kita di pagi ini tetap kuat, sehat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih pagi ini Tuhan, biarlah Engkau terus bersama dengan kami, menguatkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan baca Tesalonika, ya. Dan saya baca Tesalonika, ya. 5 ayat 16 sampai dengan 18. Ayat ini sudah pernah saya bahas, tetapi ini dalam hal yang versi yang lain yang saya dapat. Demikian bunyi firman Allah, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Kita sudah seringkali mendengar ayat ini, bahkan sudah menjadi hafalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan ayat ini nggak mungkin kita lupakan dalam hidup kita. Nah, Alkitab mengatakan, saya akan memberikan tema untuk hari ini adalah 3 kunci menyenangkan hati Allah. Wow, kalau hati Allah disenangkan, juga Tuhan akan menyenangkan engkau. Dalam versi Tesalonika, ya ada taat, ada melakukan firman Allah dan lain sebagainya. Tapi dalam versi Tesalonika, ya. Dan kita lihat bagaimana yang pertama dikatakan rejoice always, ya. Bersukacitalah senantiasa. Itu kunci yang pertama. Jadi untuk menyenangkan hati Allah, kita harus bersukacita senantiasa. Bersukacita karena apa? Karena firman. Bersukacita karena apa? Karena Tuhan. Bersukacita karena apa? Karena perlindungan. Bersukacita karena ada banyak yang bisa kita katakan karena sukacita kita kepada Tuhan. Dan itu memang gak seterusnya kita bisa bersukacita, ya. Tetapi firman Allah katakan bersukacita senantiasa. Kalau sudah pas marah kita mau bersukacita itu sangat sulit. Mengucap syukur itu sangat sulit. Tetapi saya mau katakan itu memang memakan butuh waktu untuk membuat kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan buat semuanya, dan bersukacita buat apa kejadian yang terjadi itu bisa beberapa waktu kita bisa atasi. Tetapi bukan mengatasi dengan cara kekuatan kita sendiri, tetapi dengan menyebut namanya berulang-ulang, dengan menyebut syukur kita berulang-ulang,
Dan kemudian kita akan merasakan walaupun sempat gedeknya ya. Tapi kalau Tuhan katakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa, rejoice always. Jadi kalau kita bersukacita senantiasa, ada hal yang kita peroleh daripada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat bersukacita kalau engkau bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kenapa Tuhan mau engkau bersukacita? Supaya kalau engkau sakit, engkau sembuh. Kalau engkau lagi susah, engkau bersukacita, engkau menjadi senang, hatimu happy, walaupun tidak ada uang. Hati senang, walaupun tak punya uang. Jadi hati kita senang, walaupun tidak punya uang. Nah, kenapa? Firman Allah sudah mengatakan, untuk menyenangkan hati Allah yang pertama adalah rejoice always, bersukacita senantiasa. Lalu yang kedua dikatakan pray without ceasing. Jadi kita berdoa senantiasa. Pantote herete katanya kalau bahasa bersukacita senantiasa. Adia leptos prosep este ya. Jadi bersukacitalah, berdoalah senantiasa. Nah, kita berdoa dikatakan berdoa tanpa berkeputusan. Sorry tadi berdoa tanpa keputusan. Pray without ceasing. Adia leptos prosep este. Adia leptos itu tidak pernah berhenti. Prosep este itu adalah doa. Nah, ini dalam pronunciation yang benar, bukan? Ya, jadi kalau kita mengalami sukacita daripada Allah, lalu kemudian kita berdoa, itu menjadi sesuatu yang menyukakan hati Allah. Kita tahu berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tahu kita tahu berdoa itu minta Tuhan intervensi terhadap diri kita bisa, terhadap persoalan kita bisa, terhadap persoalan orang lain juga bisa. Kita tahu berdoa itu adalah intermediate, menengahi, ya, antara kalau ada orang yang kalau menengahi itu kan biasanya menjadi mediator itu, ya, menengahi. Jadi penengah itu. Jadi kalau orang menengahi itu berarti karena dia belum bisa datang, katakanlah dia mengalami persoalan, dan saya datang kepada Allah mengatakan, Tuhan tolong dia, walaupun dia belum percaya kepadamu, Tuhan tolong dia supaya dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan doa yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Jadi dalam doa itu juga ada judgment, ada sebagaimana Musa, saya sudah katakan itu sebelumnya. Jadi judgment ini tidak bisa senantiasa kita lakukan suka-suka kita, tapi judgment itu, ya, kita sudah tahu dampak dari judgment itu bagi orang-orang yang melakukan itu, ya. Dan itu doa. Jadi kalau kita berdoa berarti memohon kepada Allah supaya Dia terlibat di dalam hidup kita. Ini yang membuat Tuhan senang hatinya. Karena apa? Dia dilibatkan. Dan sekaligus dalam doa itu kita melakukan hubungan intim kita dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan senantiasa datang ke Taman Eden menemui Adam dan Hawa pada waktu itu. Karena dia ingin berkomunikasi dengan ciptaannya. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Dan itu sebabnya kunci yang kedua ini adalah berdoa. Sehingga kita betul-betul melihat bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu. Kita sudah melihat bagaimana perjalanan Israel ketika mereka mengalami penjajahan 430 tahun. Wah, bukan sesuatu yang ringan itu.
Lalu umatnya berdoa, Tuhan tolong aku. Lalu Tuhan dengar. Lalu kemudian setelah di padang gurun mereka bersungut-sungut. Yang disungut-sunguti siapa? Musa. Karena dia bilang, kau yang bawa kami, kamu yang... Tadinya mereka berdoa berseru kepada Allah supaya mereka dilepaskan dari perbudakan, dan doa mereka didengar oleh Tuhan, dan mereka stres sendiri di padang gurun. Karena apa? Karena doa bagi mereka hanya menyuruh-nyuruh Allah. Bukan sebagai rasa di mana kebanggaan kita membangun hubungan kita melalui doa tersebut. Itu sebabnya Tuhan sangat murka itu kan. Yang 21 tahun ke atas di bumi hanguskan oleh Tuhan, yang 20 tahun ke bawah saja bisa hidup. Jadi kita bisa bayangkan itu. Karena saking sudah nggak bisanya mereka diajar sedikit-sedikit, marah sedikit-sedikit, bersungut-sungut. Nggak ada air marah, nggak ada bawang marah, nggak ada kangkung marah. Ada nggak kangkung ya? Nggak ada tempe marah juga. Ya, dan akhirnya mereka dimarah itu. Dan yang terakhir, yang tidak kunci, yang ketiga yang menyenangkan hati Allah adalah yang mengucap syukur dalam segala hal. Rejoice always. Rejoice always. Give thanks. Always give thanks to the Lord. Jadi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini mau saya katakan adalah kunci pamungkas kita dalam menaklukkan hati Allah. Ketika kita menderita, mampukah kita mengucap syukur? Mampukah kita berkata seperti Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Mungkin kalau orang lain akan menjadi stres, akan menjadi enggak kuat. Bayangkan, saya sudah beberapa hari yang lalu sudah cerita bagaimana anaknya 10 orang itu innalillahi mati sekaligus. Lalu kemudian kita tahu bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu yang di mana Tuhan terus membiarkan, seolah-olah terus membiarkan kejadian demi kejadian terjadi. 7.000 ekor kambing dombanya habis, 3.000 keledainya habis, terus 1.000 donkinya, keledainya habis. Terus apa lagi? Lembu. Kau. Jadi 1.000 lembu sapinya habis. Wah, stres dah. Istrinya nggak habis sih. Tapi ngolong-ngolong dia. Sudah mati kau. Ngapain kau hidup dengan begitu? Waduh. Ya, keluarga kandungnya meninggalkan dia. Para pelayan-pelayannya. Cukup luar biasa kalau Anda membaca itu. Anda bisa nangis mungkin berulang-ulang. Kalau baca itu, apalagi kalau dalam keadaan susah, ya, wah, mudahlah membaca Ayub itu dengan nangis. Apalagi Tuhan sahabat-sahabatnya, 3 sahabatnya itu, Zofar, Elifas, dan Bildad itu. Ngeri. Tapi saya mau katakan kepada kita, dia bisa mengucap syukur. Dan itu sangat menyenangkan hati Allah. Kalau mungkin dalam keadaan senang, kita bisa mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau kita diperlakukan tidak adil? Bisakah kita mengucap syukur? Hanya Tuhan dan Engkau yang tahu. Tapi saya mau katakan, 3 kunci yang
Tuhan berikan kepada kita melalui jemaat di Tesalonika, bagaimana menyenangkan hati Allah. Saya berharap itu ada dalam kehidupan kita, sehingga pertolongan demi pertolongan, kebaikan demi kebaikan kita nikmati dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat 3 kunci menyenangkan hati Tuhan, dan kami bersyukur. Biarlah kami belajar untuk melakukannya, sekalipun sulit, sekalipun mungkin sukar, sekalipun mungkin dalam penderitaan, tapi kami mohon kepadamu supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan ingat bahwa Tuhan tidak terbatas untuk menolong engkau. Engkau percaya Dia hadir untuk menjamah, menyembuhkan engkau. Dan angkat tangan kananmu, dan yang satu di sebelah kiri untuk yang sebelah kiri tumpangkan di tempat yang sakit. Atau keluarga-keluarga yang mendengarkan ini, ada keluarga yang sakit, tumpangkan tanganmu atas mereka. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Katakan saja sepatah kata kepada mereka, mereka pasti sembuh oleh kuasa-Mu. Tidak peduli mau ringan, mau berat, mau menengah, atau mungkin sudah dipinalti mati, tapi engkau adalah Allah yang tidak pernah menyerah. Engkau bisa menyembuhkan mereka, dan engkau bisa menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Kau mau menolong mereka, menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang mengalami masa yang sulit dalam hidupmu, mari angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu yang sedang berbeban berat ini Bapa di surga. Kami tahu apa itu berbeban berat, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar Engkau sediakan. Memang cara-cara Tuhan tidak kami bisa batasi, tetapi kami percaya kepadamu. Engkau juga boleh hadir kepada mereka, menjamah mereka, menolong mereka, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang memberikan pertolongan bagiku dari kesulitan ini. Terima kasih Bapa di surga, sehingga namamu dipuji dan dipermuliakan karena pertolongan yang kau berikan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas di pagi ini, tentunya bersama dengan Tuhan, masuki hari dengan semangat Tuhan. Mantap, mantap, mantap!